Oh, jadi 18. Tadi ada 80. Nanti aku pengen lihat wajah kalian satu-satu deh. Yuk, aku mulai ya. Oke, ya. Assalamualaikum, Nur. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ila hadratin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah hadir di mata kuliah saya lagi. Aman ya? Jumpa lagi, Bu. Channel baru, Bu. Baru bergabung minggu kemarin nggak bisa masuk. Kenapa? Di kampusnya belum di ACC mata kuliahnya. Oh. Iya. Ya kan udah aku apa? Absen ya? Ya? Aku skip bahwa kuliahnya baru minggu ini, bukan minggu yang lalu. Oh, alhamdulillah tuh. Aman ya, Bu? Aman. Santai aja, santai. Nanti kalau enggak apa? Bentar. Nanti kalau kurang jadwal kuliahnya saya agendakan lagi pertemuan tambahan. Baik, Bu. Jadi aman aja untuk absen. Kecuali memang yang masuknya cuma 3 kali doang. ACC. Kalau untuk 3 kali doang. Oke. Terima kasih. Aris, halo Aris. Iya, Bu. Halo, Bu. Halo ini. Fitria. Wah, habis sholat maghrib langsung cerah-cerah gitu ya hawanya. Tapi sih efek HP. Kasih lagi di mana lah? Lagi di warung ya? Bu. Oh, yes. Air wudhu dijual nggak? Oke. Aidatul Rahma, ada Halimah, Muhammad Ridho Bakhtiar ya. Bu, mohon maaf, channel nggak bisa pakai kamera di komputer. Oh gitu, nggak bisa pakai kamera. Iya. Ya udah nanti aku coba lihat di Niko aja. Dia nggak bisa pakai kamera gitu. Ambil kamera Janal ke sini, Janal. Ambil kamera ke sini, Janal. Double kayaknya nih nanti pakai HP. Ada tuh Bagus Fahru Roji dan Fernanda. Halo Fernanda, selamat siang. Selamat sore. Aku bingung, ini selamat apa? Selamat malam. Selamat malam. Pagi, Bu. Dari Jakarta. Selamat pagi aja, Bu. Selamat pagi biar semangat paginya luar biasa. Oke, ini selamat malam aja ya karena saya baru pertama kali ini kuliah malam. Biasanya sih pernah, cuman jarang-jarang yang teragendakan. Biasanya kuliah malamnya cuman saat kita nggak ada waktu buat pagi, buat sore, jadi kuliah malam. Oke, ketemu dengan saya lagi. Dulu kita di pendidikan Islam ya. Jadi saya mintanya pendidikan. Tapi memang dikasihnya ada yang sejarah pendidikan. Tapi itu adalah beberapa definisi dari beberapa yang saya tempuh juga. Di pertemuan kali ini nanti, ini banyak banget nih. Ada estimasi berapa nih? Ada 18, ada 25, berarti estimasi kurang 4 lagi. Oke, kurang 4 lagi yang belum hadir. Terima kasih ada Zainal Habibi dan ya Rahmatin sama Habibi Al-Habsyi. Emang ada Habibinya ya? Kayaknya nggak ada Habibinya. Habibi ya Nurul Ain. Panggilan kecil, Bu. Panggilannya Bibi, Bu. Oke. Panggilannya Bibi. Nama lengkapnya siapa? Hai, Bibi. Namanya Muhammad, Bu. Iya, Muhammad Al-Habsyi kan ya. Ya, Nurul Ain. Bingung nih. Oke. Oke. Teman-teman, saya di perbandingan pendidikan ini, teman-teman mungkin
ada masa-masa pasca kemerdekaan ya, pasca kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru. Jangan dulu sebentar, saya tanya nih, Orde Lama itu era siapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Orde Lama itu era siapa nih? Halo. Pak Karno mungkin, Bu. Pak Karno, Bu. Ya, langsung ya, langsung update gitu. Oke. Orde Lama era Soekarno ya. Era Soekarno pasca kemerdekaan, nggak tahu estimasi 65 mana atau 65. Kemudian baru terganti oleh Orde Baru, Soeharto, dan era Republik. Pak Harto. Dan tiap hari ini apa masuk. Oh ya. Makanya era Soekarno. Gimana? Oke. Ini akan saya mute nanti teman-teman kalau ingin menyampaikan pendapatnya, teman-teman bisa langsung open mikrofonnya. Oke. Kita nggak perlu kenalan lagi ya karena kita udah kenal. Baiklah. Di perbandingan pendidikan itu teman-teman pasti akan banyak juga nanti membahas tentang perbandingan beberapa teori-teori dari yang masa silam hingga masa saat ini. Tapi saya tidak akan banyak menjejali beberapa teori-teori tersebut. Itu sangat kayaknya kayak shit banget gitu. Maaf ya. Kayaknya ngapain gitu teman-teman baca teori kayak gitu. Terus aku nih nanya nih sebelum kita menuju pada pembahasan perbandingan pendidikan kita. Saya tanyakan pada teman-teman, apa sih manfaatnya kalian mempelajari pendidikan sejarah, pendidikan Islam pada semester lalu bersama dengan saya? Kayaknya nggak ada pentingnya sama sekali atau gimana? Silahkan. Silahkan, nggak ada. Tuh kan bener nggak ada pentingnya sama sekali, kalian udah lupa semuanya. Bingung, Bu. Udah lupa semuanya. Kalau menurut saya sih, Oke, Aris silakan. manfaatnya kita tahu, Bu. Jadi dari pendidikan yang masa lalu dilakukan oleh oleh masyarakat sebelumnya, kita jadi tahu ternyata dulu pendidikannya sistemnya seperti ini, kurikulumnya seperti ini, kemudian programnya seperti ini. Meskipun itu tidak digunakan lagi di zaman sekarang, tapi ada sedikit yang bisa kita pelajari dari pembelajaran zaman dulu yang bisa diterapkan sekarang seperti itu, Bu. Mungkin salah satunya kayak gitu. Oke, next answer. Meskipun dulu aku banyak banget nih baca beberapa analisis dari teman-teman. Oh, Aris cuma cukup bagus juga analisisnya. Tapi, halo Al-Hafsi, mana Al-Hafsi? Al-Hafsi, analisis diskusinya bagus banget tuh saat ngejawab di kelas. Cuman, pas aku baca jawaban dari UAS-nya, aduh Al-Hafsi, kamu kemana aja? Jawaban UAS kamu kemana Al-Hafsi? Ini nggak ada sama sekali gitu, kayak ciri-ciri Al-Hafsi saat ini nggak ada, serius nggak ada sama sekali. Jawaban UAS-nya itu kayak apa ya? Kayaknya nilainya kalau nggak salah 50 atau berapa gitu. Nilai untuk UAS-nya doang ya, itu bukan kalkulasi untuk nilai yang lainnya. Emang saya tulis segitu, pokoknya jelek banget. Nggak apa-apa Al-Hafsi, tapi nggak apa-apa karena memang tergantikan dengan nilai-nilai yang lainnya. Oke, terima kasih Aris Saifuddin telah memberikan gambarannya tentang tujuan dari materi yang sudah. Tapi teman-teman, kayaknya di perbandingan pendidikan ini teman-teman kayaknya perlu mulai untuk berpikir lagi. Penting nggak sih materi yang pada kuliah kali ini tuh ngapain sih kita mesti belajar kayak gitu? Kayaknya nggak penting banget gitu. Orang semester depan aja kita udah lupa materinya Bu Noe yang semester ini gitu. Jadi ngapain gitu. Oke. Tapi setidaknya semoga saja ada sedikit gambaran bagi teman-teman untuk menjadikannya sebuah pijakan ya, setidaknya masih ingat dengan saya dan mata kuliahnya perbandingannya pendidikannya seperti ini. Masih ada satu paragraf ingatan lah, estimasi masih ada satu paragraf ingatan yang teman-teman ingat nanti di waktu kapanpun gitu. Oke, mengawali dari itu semua, saya akan menunjukkan satu gambar, tapi mungkin ini sama sekali nggak begitu berarti bagi teman-teman. Ini nggak akan ada suaranya ya, sebentar ya.
Coba saya share screen, cuman ini nggak ada suaranya karena memang saya nggak nge-share-nya di, atau barangkali ada yang ingin ini, saya kirim ke grup ya, barangkali ya. Sebentar. Saya coba kirim ke grup. Barangkali Al-Habsyi pakai laptop kan ya Al-Habsyi ya? Al-Habsyi, tadi yang siapa yang pakai itu? Iya Bu, pakai laptop. Grup ya, nanti di-share ke di sini bisa nggak sih? Di Jainal suka bisa, Bu. yang biar Jainal. siap. Enggak, belum. Bentar. Nanti di-share. Belum. Oke. Bisa Oh iya. Zainal. Ini yang 2021 kelas jam berapa ini ya kita? Oke. Bisa nggak ya di-share Zainal? Dicoba Ntar aku kemarin dicoba belum udah bisa. tuh. Bisa dibuka nggak Zainal? Oh ya. Di-download dulu ya. Soalnya kalau aku share di sini cuman nggak kedengaran suaranya. Coba ya Bu, mudah-mudahan bisa. Ya, siap. Mudah-mudahan. Boleh deh Zainal tuh. Oke. Ini Zainal ya. Kamu udah co-host kan Zainal ya? Udah bisa di-download belum Zainal? Oke, sambil menunggu Zainal ya. Lagi proses download, Bu. Oke, saya sambil menunggu Zainal ingin saya siap. Lama banget ya. Oke, sambil menunggu itu jadi gini. Ini teman-teman kan di PAI ya, jurusan Pendidikan Islam. Tidak banyak sekali materi dan konten kurikulum yang teman-teman dapatkan di mata kuliah ini. Cuman memang untuk pendidikan Islam ini kita nggak spesifik banget ya untuk menyampaikan bagaimana pendidikan Islam ini bisa tersampaikan kepada masyarakat, khususnya untuk yang anak didik. Jadi sasaran kita ini kan yang diajarkan di perkuliahan itu kan memang khususnya untuk yang anak-anak usia sekolah ya, anak-anak usia sekolah, misalkan SD, SMP, dan hingga SMA. Tetapi justru kenyataan di lapangan hampir dari materi misalkan, ya kenapa materi? Hampir dari materi-materi yang tersajikan di pendidikan Islam itu tidak secara spesifik menangani banyak kasus gitu. Jadi kita kayaknya ambiar banget gitu ya, kayak pas mempelajari pendidikan Islam ini kita mau kemana sih? Gitu. Coba nanti bisa di-share Zainal, bisa nggak? Belum? Oh udah. Lebih keras lagi bisa nggak Zainal? Itu kayaknya sempit banget. Masih Lola ya Zainal? Oke. Ya itu. Duhur? Ya, ini duhur di atas. Iya. Tapi Kedengar gak, Bu? Dengar Jainal. Gimana, kedengar gak suaranya? Dengar Jainal. Hah? Kedengeran. Kedengeran? Oh juga. Oh yaudah, ulang lagi ya. Duhur. duhur? Ya, ini duhur di atas. Iya. Tapi Let's do one spin, come on. Yuk. Let's do one spin ya. Yuk. Wow.
Oke, enough ya. Ya itu memang tadi barusan ya. It's okay. Nah, sebenarnya yang saya sampaikan di sini bahwa memang untuk perbandingan pendidikan ini beda zaman, beda metode, beda kurikulum, beda orang juga, beda beda penyampaian juga, dan semuanya serba beda. Semuanya serba beda. Gini teman-teman, saya di sini hanya akan sedikit menyampaikan misalnya gini. Perbandingan yang mendasar ya yang ada di kita ya. Teman-teman pasti ada yang di TPQ, Taman Pendidikan Quran. Ada yang ngajar di TPQ kayak gitu ya, pasti ada. Oke. Kita mulai dari yang sangat sederhana sekali. Estimasi ini nggak apa-apa ya masalah gaji. Biaya operasional yang digunakan untuk anak TPQ dan biaya operasional yang digunakan untuk anak pendidikan Quran juga, misalkan kita perbandingan di desa sama di perkotaan, itu sangat jauh banget. Gapnya itu sangat jauh banget teman-teman. Serius, gapnya sangat jauh sekali. Misalkan gini, Rp25.000 digunakan untuk membiayai anak dalam 1 bulan. Dan itu jangka waktunya estimasi 20-25 hari ya, karena mereka memang dalam 1 bulan itu waktunya seperti itu. Tetapi itu bisa menghasilkan sosok kualitas anak yang memang dia cukup mahir banget dalam bacaan Al-Quran, khususnya untuk tilawati atau qiraati seperti itu. Tetapi ini sangat jauh berbeda banget dengan kondisi-kondisi yang ada di wilayah perkotaan. Misalkan mereka harus mengeluarkan upeti yang sangat luar biasa sekali. Bandingannya mungkin saya bisa membandingkan 1:100-an lebih lah, 1:100 lebih dari biaya budget yang harus mereka gunakan untuk menyekolahkan anaknya. Di satu sisi, ketimpangan itu juga akan sangat berdampak terhadap kualitas dari guru-guru ngaji yang ada di wilayah pedesaan, khususnya yang mereka tidak terakomodasi oleh swadaya masyarakat. Ini saya nggak tahu nih, ada teman-teman di sini yang guru ngaji atau seperti apa seperti itu. Itu ya perbandingan pendidikan yang sangat mendasar lagi, yang sangat dekat sekali dengan lingkungan kita sekarang. Sangat dekat sekali dengan lingkungan kita sekarang. Ini berbeda banget dengan yang ada di pondok pesantren atau yang berada di beberapa lembaga-lembaga lain yang memang kualitasnya sudah dianggap bagus oleh sebagian orang, tetapi juga belum tentu bahwa kualitas bagus itu juga mengalahkan dari lembaga yang justru berada di wilayah pinggiran, kurang begitu terakomodasi manajemennya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, yang saya sampaikan tadi, yang ada di video itu, sebenarnya saya bukan membahas tentang budget-budgetnya, bukan bahas tentang itu, tapi saya akan lebih banyak membahas tentang begitu besar dampak dari perubahan metode dari satu masa ke masa yang lain. Dulu kita hanya saat membaca alif ba ta sa ya, tahu ya, huruf hijaiyah, itu hanya a ba ta saja, jam hal sampai lam alif hamzah ya, seperti itu. Kemudian, tapi kalau saat ini kita nggak bisa seperti itu teman-teman. Kalian nggak tahu ini kalau ada di desa, ada di TPQ lokasi saya juga masih sama seperti itu, dan kebetulan saya juga lulusan TPQ yang murah-murah banget gitu, alhamdulillah. Oke. Jadi gini, mereka membaca huruf a ba ta sa, tapi kita hanya menyuruh mereka untuk membaca saja, tetapi kita tidak mengembangkan banyak aspek yang harus dikembangkan daripada sebuah pendidikan. Seperti yang saya contohkan tadi, itu kita misalkan gini, kayak mau mengajarin sholat ya, mengajarin sholat seorang. Kita nggak langsung memerintahkan dia untuk sholat, meskipun hadisnya kayak seperti itu ya, shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti itu. Cuman konsep dasar ini juga perlu dipahami oleh anak-anak. Kita perkenalkan dulu, kapan sih waktunya sholat itu. Dan mengenalkan waktu sholat itu nggak hanya sekali waktu doang, teman-teman. Itu butuh waktu beberapa hari doang, butuh waktu beberapa pertemuan baru mereka paham waktu sholat gitu. Dan yang lebih krusial lagi, tadi saya mencontohkan bagaimana cara untuk melipat sajadah ya, melipat sajadah. Karena kalau misalkan meminta anak kecil, udah ini
kamu sholat ikutin saya aja gitu. Ih, anak kecilnya maksudnya kayak ngelempar sajadah gitu. Ya itu no problem karena itu memang dia belum tahu fungsi sajadah itu seperti apa, fungsi dari kita sholat harus pakai sajadah itu seperti apa. Jadi tetap harus diperkenalkan dari dasar banget, dari tujuan dari sajadah ini apa, cara melipatnya seperti apa. Selain memang itu mungkin sebagian orang ya, mungkin kalau teman-teman yang pendidikan pasti sudah paham. Kalau sebagian orang, mungkin orang awam melihat, itu pelajaran apa sih? Nggak usah ngajarin anak ngaji, tapi kok ada ngelipet sajadah. Fix, nggak penting banget gitu ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya kalau kita melihat dari tujuan dari pendidikan, kita berusaha untuk melatih bagaimana sih fungsi psikomotorik anak ketika dia melipatnya seperti apa. Kan itu tadi kelihatan ya, mereka anak-anak itu nggak bisa sama sekali ngelipet sajadah. Jadi teman-teman kalau mau mengajarkan sholat kepada anaknya, tidak perlu langsung pakai pecut atau dipukul-pukul seperti itu. No. Jangan pernah pakai itu. Tapi memang benar-benar dari awam, dari sedikit perkenalan, ya caranya seperti itu. Ya udah terserah. Nggak perlu langsung ngasih kertas. Halo, ngajarin anak SD, kelas TK, ngajarin alif bata baca ini. Halo, kalian ngapain? Memberikan sesuatu yang ada tulisannya, nggak sama sekali nggak menarik gitu. Jadi memang harus benar-benar dari dasar banget. Kalau mungkin mungkin sebenarnya sih lebih enaknya kalau pendidikan Islam itu juga disinkronisasi dengan pendidikan yang ada di PAUD dan PG PAUD juga ya, yang ada di PGRI. Cuman memang kalau untuk spesifikasi pendidikan Islam kan khususnya untuk itu ya, untuk anak-anak yang sudah sekolah. Tapi pada kenyataannya di lapangan nanti teman-teman nggak akan nemuin seperti itu. Karena teman-teman ini kan juga semuanya calon bapak-bapak ya. Bahkan sudah ada yang hamil ya kemarin ya, siapa aku lupa tuh. Jadi gitu ya. Apalagi ini Al-Habsi dari mana? Al-Habsi NTT ya Al-Habsi. Dari mana Al-Habsi? NTB, Bu. Oh iya, NTT kan ya. Itu kan nuansa keislamannya sangat kental sekali ya. Ya kalau nggak salah ya. Iya, tombol kayak gitu itu nuansa keislamannya sangat kental. Oleh karena itu juga cukup dibenahi pola-pola mengajarkan keislaman, bukan harus dengan langsung yang sangat sederhana. Kalau misalkan anak cerak-cerak apa, yang apa-apa kita latih ajar dulu. Misalkan kita mengajarin anak-anak untuk baca tulis Al-Qur'an, ya, tahu ya. Kita memberikan dulu misalkan kayak pakai slimming, tahu nggak slim itu loh, mainan anak-anak kecil itu loh. Nah itu juga bisa melatih tangan-tangan. Jadi memang benar-benar harus sederhana banget, dari sederhana banget. Karena kadang mereka juga nggak tahu bagaimana caranya seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya menuju kepada materi perbandingan pendidikan. Itu hanya perbandingan pendidikan yang ada di sekitar kita doang ya, bukan semuanya. Ada lagi pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya. Aku langsung saja ya. Belum, Bu. Ada? Langsung, Bu. Belum ada. Dan di tempat satu. Ini nanti aku share dulu. Tadi teman-teman bisa baca ya. Oke. Yang untuk sekolah Islam terpadu itu hanya materi doang ya, bukan semua. Ya dulu yang sama Ibu sekolah Islam terpadu ya Bu, waktu di kelas ya. Iya, cuman itu kan kita lebih bahasnya tentang sejarahnya ya. Tapi kalau ini lebih apa ya sistemnya deh. Ini kalau
Sebenarnya ini lebih pada pengertian umum ya, pengertian umum dari comparative education. Comparative education. Jadi comparative education itu yang nanti akan saya lebih bahas tentang kompleksnya. Nanti teman-teman bisa dapatkan ini kok di Wikipedia dari sendiri. Oke. Kalau yang di sini disebutkan bahwa comparative education is a discipline, social science which entails the scrutiny and evaluation of different educational system such those in various countries. Jadi gini, perbandingan pendidikan atau ini sebenarnya lebih kepada ini ya, pendidikan perbandingan ya. Nanti pasti bedaannya kayak apa sih gitu. Memang definisi itu memang cukup agak susah ya didefinisikan sesuai dengan kepemahaman kita, tapi lebih baik daripada sesuai kepemahaman kita susah. Jadi kita ngambilnya comparative education atau perbandingan pendidikan ini apa sih yang kita butuhkan aja lah yang kita pelajari. Jadi gini, adalah satu bentuk disiplin ya, disiplin dari ilmu yang memang difungsikan untuk yang warna hijau-hijau itu teman-teman, scrutiny and evaluation of different education system. Maksudnya itu sebagai sebuah pengawas dan evaluasi dari perbedaan sistem ya, sebagaimana yang ada di beberapa banyak negara, di macam-macam banyak negara. Saya akan mencontohkan misalkan kayak ini evaluasi dan pengawasan. Evaluasi dan pengawasan. Saya akan mencontohkan kalau di perbandingan negara ini khusus contohnya adalah kayak model kurikulum ya, yang banyak diperbincangkan tentang kurikulum. Evaluasinya misalkan perbandingan kurikulum tahun 2013 dengan konten kurikulum di KTS itu akan ada banyak perbandingan. Yang KTSP teman-teman tidak akan mendapati konten kurikulum tematik sebagaimana dalam kurikulum 13. Dan di KTSP pun jika dibandingkan lagi dengan kurikulum KBK tentu angka penilaiannya sangat jauh sekali antara KTSP dengan KBK. Ini saya tuliskan biar teman-teman gampang nanti. KTSP, KBK, nah KBK, kemudian ada K13 ya. Oke, K13. Kan ini. Nah, yang ini K13 ya. K13 itu beda banget sama KTSP dan KTSP juga beda banget sama KBK. Apalagi K13, sangat jauh banget ini dengan KBK. Sangat jauh banget, pokoknya bertolak banget. Tapi kenapa sih meski ada konten kurikulum tersebut? Tentunya kita pahami karena ada ini ya, ada perbandingan pendidikan, atau perbandingan pendidikan, di mana fungsi dari perbandingan pendidikan itu adalah itu tadi security and evaluation atau pengawasan dan evaluasi dari perbedaan sistem. Tapi yang di sini di garis bawahi ini lebih pada various countries ya, atau banyak negara gitu. Ada banyak negara. Jadi misalkan kayak K13 dibuat, sebenarnya evaluasi pijakan mereka bukan hanya perbandingan pendidikan dalam satu negara sendiri. Kadang mereka yang membuat konten kurikulum K13 ini, mereka juga membandingkan dengan perbandingan dari beberapa negara. Tujuannya seperti itu. Nah, masalahnya adalah tadi kan gitu ya, perbandingan pendidikan itu seperti itu untuk membandingkan, bukan membandingkan ya, tujuan utamanya adalah evaluation and security atau pengawasan dan evaluasi ya, pengawasan dan evaluasi. Permasalahannya adalah teman-teman nanti bisa kritiki sendiri. Bagaimanakah dengan konten kurikulum yang ada di pondok pesantren? Bagaimanakah dengan konten kurikulum yang difungsikan untuk pengajaran Al-Quran? Bagaimanakah dengan konten kurikulum yang saat ini memang terbebas dari pengawasan pemerintah? Misalkan yang ada di madrasah yang sore ya, yang non formal ya, bukan madrasah yang MA, MI, MTS. Kemudian bagaimana kan comparative education-nya? Kenapa metodenya nggak berubah dan berpaut di situ aja? Apakah karena terlalu menarik atau seperti apa?
Menurut kalian seperti apa, teman-teman? Kenapa nggak berubah-ubah gitu? Ada. Nggak ada jawaban nih. Sweetno, mana Sweetno? Kenapa nggak ada perubahannya? Saya ulang. Sweetno gagal. Oke. Pertanyaan tentang comparative education atau perbandingan pendidikan, pendidikan perbandingan khususnya. Itu difungsi evaluation or security, artinya mengevaluasi ataupun pengawasan terhadap sistem pendidikan, khususnya boleh juga antara negara dengan negara yang lain ataupun dalam sebuah lembaga pendidikan. Tetapi permasalahannya adalah, bukan masalah sih, ini tetapi kenapa gitu? Kenapa bukan permasalahan? Tapi mengapa konten kurikulum yang ada di pesantren, kemudian ini khususnya kita tadi contohnya kurikulum ya, pesantren yang ada di madrasah, yang bukan madrasah MIMTS ya, yang bukan formal, tapi madrasah yang non formal. Kenapa kontennya seperti ini gitu, nggak ada kayak perubahan atau nggak ada kayak pengolahan yang gimana lagi gitu, kenapa? Contohnya kayak gimana, Ibu? Contohnya kayak di TPQ atau bahkan di madrasah sore itu loh. Kenapa kayak nggak ada perubahan? Kayak ngajar ngaji ya udah alih bahasa gitu. Bu, boleh ini Bu? Boleh. Ini boleh disanggah ya, boleh disanggah. Ini kan cuma pertanyaan saja, jadi bukan teman-teman langsung membenarkan, bukan. Kalau untuk sekarang perkembangan TPQ itu bukan hanya ngaji Bu, bukan hanya sekedar baca alif mata ataupun belajar Al-Quran, tapi sekarang lebih kepada ada penambahan materi pelajaran seperti misalnya sholat atau pelajaran akidah akhlak seperti itu. Walaupun itu di non formal, karena di perkembangan TPQ sekarang itu sudah ada lembaga yang menaungi. Contohnya di Jakarta itu namanya Pokja. Pokja itu kelompok kerja guru-guru TPQ yang namanya Pokja TPQ itu dia menyusun kurikulum untuk pembelajaran TPQ yang ikut namanya terdaftar di Pokja tersebut gitu Bu. Itu kalau di Jakarta yang saya tahu. Kemudian kalau di rumah, di kampung, di pembelajaran Qiraati, itu juga kurikulumnya berubah Bu. Dari waktu saya belajar, kemudian sekarang keponakan saya, jadi di ijazahnya sudah ada penambahan atau perubahan materi yang diajarkan. Jadi tidak hanya Al-Quran, namun di situ juga ada materi mungkin membaca kitab gundul, ya, walaupun hanya sedikit, kemudian tata cara sholat, doa-doa harian, seperti itu Bu. Okay. Jadi tidak sebenarnya mengalami perubahan Bu, nggak statis gitu. Kalau menurut sepengetahuan saya sih Bu. Oke, wilayah berarti ya. Oke, kalau yang di pondok pesantren, Aris barangkali ada pengalaman gitu, Aris. Saya bukan lulusan pondok pesantren ya Bu, dan untuk kurikulum yang ada di pondok pesantren juga saya tidak terlalu paham. Mungkin ada teman-teman yang dari pondok pesantren bisa menjelaskan itu tentang kurikulum, perubahan kurikulum. Oke, kita udah dapat ya dari Aris. Oh iya, saya sempat lupa Aris ya. Memang benar yang seperti bagaimana dikatakan oleh Aris ya. Memang ada di beberapa wilayah, khususnya di kota-kota besar ataupun di kota yang memang pondok pesantrennya itu sudah terdaftar sebagai ikatan pondok pesantren, bukan ikatan pondok pesantren ya, tapi TPQ di wilayah tersebut. Memang ada satu kayak perubahan kurikulum, bukan perubahan kurikulum lebih tepatnya kayak metode ajarnya. Kalau kurikulumnya tetap sama sih, tambahannya ya seperti dibukakan oleh Aris tadi, enggak segitu masif. Cuman kalau untuk satu lembaga yang memang dia tidak dinaungi oleh lembaga tersebut, misalnya kayak ngaji ba'da maghriban di lokasi kamu, bentuknya masih seperti itu guys.
Mungkin masih ada di dekat-dekat rumah kali ya. Silakan yang lainnya. Ayo yang di pondok pesantren tuh. Sweetno, Hafsi, Mau Zainal. jawab Ibu, cuman di sini ada azan takut ngeganggu Ibu. Takut ngeganggu teman-teman sama Ibu gitu. Jadi nggak kedengeran suara saya gitu. Kedengeran nggak suara azannya Bu? Jelas banget. Iya. Cuman nggak baru dengar. Ya, makanya saya mute dulu Ibu. Mungkin ada teman-teman lain mungkin yang mau ini gitu. Saya mute dulu ya Bu ya. Siap. Bu, sudah jawab Bu. Main. Mana ya? Lu Gimana ya, Rahmat dulu tuh saya dulu. ya udah saya dulu ya, dikit. Open ini dong, open Siap. video. Saya tuh kalau kenapa di pondok pesantren itu kurikulumnya masih kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau menurut kurikulum di pondok pesantren itu karena berbeda dengan lembaga formal biasanya mencakup rencana gitu. Terus pengaturan mengenai tujuan, kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar, serta cara yang digunakan dalam proses kegiatan belajar. Tetapi biasanya kurikulum di pondok pesantren itu merupakan urutan kitab yang dipelajari oleh santri Bu biasanya. Kalau di pesantren itu kan di mana kurikulum pesantren itu tidak distandari secara kolektif ya. Karena kebanyakan pesantren itu menggunakan kurikulum ditentukan oleh seorang kiainya Bu yang mengasuhnya. Makanya di pesantren itu sampai sekarang nggak berubah-berubah gitu Bu. Banyak kan ngaji gitu ya. Menurut saya kayak gitu sih. Ya, setuju apa yang dikatakan oleh Bang Rahmatin tadi. Memang begitu adanya ya menurut apa yang saya amati selama ini. Selain itu tapi tren itu sekarang selain apa hanya ngaji kitab, sekarang banyak, kalau nggak salah nih, kalau salah mohon dibenarkan ya teman-teman, banyak pondok pesantren yang di samping itu ada madrasah, ya kan? Iya. Iya. Nah di madrasah itu mungkin apa namanya sumber apa sih, pusatnya itu ke agama ya Bu, kalau nggak salah ya, ya kan? Kalau madrasah. Terus. Iya Bu, kalau salah gini. Ya. Iya, Sweetno, iya. Artinya tadi kan dijelaskan bahwa tujuan dari mata kuliah ini memahami bahwa adanya suatu evaluation dan pengawasan itu. Artinya sah dan di sekolah-sekolah misalkan kayak umum gitu, itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri dan mempunyai pengawas sendiri-sendiri. Misalkan kayak SMA, SMK, SMP negeri dan lain sebagainya, itu mungkin bersumber dari Kemendikbud. Nah, di situ mempunyai dinas ya, pihak dinas pendidikan itu mempunyai fungsi untuk mengawasi apa yang di madrasah, mungkin begitu Bu. Yes. Oke. Oh iya, aku lupa teman-teman. Regulasi ya. Jadi tepatnya. Gimana? Ya lebih tepatnya pemerintah itu melakukan regulasi gitu. Kayak Kementerian Agama juga punya regulasi sendiri, Kementerian Pendidikan juga mempunyai regulasi sendiri terkait pengawasan terhadap dunia pendidikan gitu Bu. Oke, siap. Oke, baik teman-teman. Jadi madrasah di sini itu sebenarnya ini ya dua part. Yang part pertama itu maksudnya madrasah adalah madrasah yang MIMTS-MA tadi yang berada di bawah Kemenak. Sementara kalau yang pesantren itu fungsi dari pemerintah itu hanya sebagai afiliasi ya, bukan afiliasi. Fungsinya itu koordinatif gitu loh, kayak pendataan, kemudian bagaimana sih penentuan angka kreditnya, kayak akreditasinya seperti apa. Sementara untuk konten kurikulum sendiri itu memang diserahkan
pada pemangku madrasah, bukan diatur oleh pemerintah. Ya. Kalau yang diatur pemerintah ya modelnya ya kayak madrasah sama sekolah, gitu. Bukan yang ada di pondok pesantren, karena fungsi kelahiran sumber utama dari pondok pesantren itu modelnya adalah model non formal, bukan formal sebagaimana sebagaimana di lembaga-lembaga yang lainnya. Itu dulu yang pernah saya tanyakan kepada teman-teman. Kenapa pesantren tidak digunakan sebagai model pendidikan? Iya, Bu, padahal yang dulu merupakan model pendidikan tertua di Indonesia ya, Bu. Ya kan? Ya, sebenarnya bukan yang tertua sih, cuman notabene mungkin anggapannya sebagai yang tertua. Memang karena ternyata model kepesantrenan itu bukan hanya ditemukan di sebuah negara Indonesia ya dengan model pesantrennya, justru ditemukan di wilayah Thailand, kayak gitu, negara-negara yang notabene lebih ke agama Buddha kayak gitu. Yang disebut sebagai sebuah tempat untuk semedi ya. Tapi ya kalau ada yang mengatakan dengan demikian ya memang ada juga karena kita nyebutnya sebagai indigenous dari Islam mungkin di sini dalam konteks Indonesia mungkin, Bu. Apa? Tertua di sini dalam konteks Indonesia, bukan ke dunia gitu. Dalam konteks Indonesia. Ya, pendidikan di Indonesia. Tapi mungkin nyebutnya waktu itu lebih gini ya. Masyarakat Indonesia yang masyarakat Islam Indonesia itu hanya berusaha untuk mengislamisasi dari model yang sudah ada kala itu gitu. Itu ada beberapa pembahasan tentang demikian. Tapi kita hingga saat ini sih masih percaya bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang masih tertua yang dianggap tertua oleh masyarakat Indonesia. Oke, iya itu tadi ya. Terima kasih jawabannya dari Sitno. Kemudian siapa lagi tadi? Ada, lupa aku. Tadi siapa? Aris ya, Aris Saifuddin ya. Terima kasih Aris Saifuddin. Iya teman-teman. Dan tentunya jawaban dari teman-teman yang tadi bahwa pondok pesantren memang konten kurikulumnya ya itu ya yang diajarkan adalah runtutan dari kitab-kitab itu. Jadi memang ini adalah sebagai sebuah ciri khas dari pesantren itu sendiri. Karena kita tahu kan model dari pesantren itu. Nah, untuk membendung agar pesantren tidak dinotabenkan seperti itu terus, maka bentuk-bentuk pesantren ini jadi macam-macam. Ada pesantren memang dia ingin mengubah perkembangan kurikulumnya dari satu masa ke masa lain. Misalkan di pondok pesantren modern ya, itu kan gayanya sangat beda banget. Atau pondok pesantren berbandingan pondok pesantren modern dengan pondok pesantren salafiyah kayak gitu kan beda. Apalagi pondok pesantren Al-Hikmah dengan pondok pesantren salafiyah yang ada di wilayah Brebes ya kalau tidak salah. Itu kan benar jauh berbeda. Yang satu sisi pengembangannya Al-Hikmah itu ya, misalkan dia mendirikan sekolah kebidanan atau ya mendirikan satu sekolah tersendiri SMK seperti itu untuk menapong pengembangan pengetahuan pesantren itu, tapi dengan misalkan di Salafiyah justru tidak demikian untuk menopang dari seluruh kebutuhan para santri juga membentuk satu misalkan kayak UKM baru misalkan pemberdayaan ikan, kemudian pengolahan yang ini loh kayak ternak sapi kayak gitu loh. Nah, itu sebagai sebuah life skill. Dan kabar baiknya adalah, kaget sendiri ya. Oke, kabar baiknya adalah, nah, gini, memang kebetulan ya, kita jumpa tahun berapa sih? Kita jumpa tahun berapa dulu? Terakhir tahun berapa? 2000 berapa? Sempat jumpa tapi berpisah ya, Bu. 2 tahun yang lalu mungkin Ibu. 2 tahun. 2019, Bu. 19 ya tuh. 2019. Ya, awal. Ya, kalian nggak beruntung, tapi ini beruntung. Ini kemarin memang sempat sebelum pandemi banget tahun 2020 awal ya, awal bulan Maret itu. Saya melakukan beberapa survei, bukan survei sih, lebih tepatnya kayak studi pas open house seperti itu. Nah,
saya benar-benar ini open house tapi sekalian untuk menyelidiki beberapa konten kurikulum yang tersaji di sebuah lembaga pendidikan ya. Sekalian itu. Jadi jalan-jalan bukan hanya untuk ini ya, untuk menggait apa gitu. Tapi untuk mencari beberapa hal yang memang bisa kita sambungkan sebagai konten perkuliahan. Ada satu lembaga, saya nggak mau nyebutnya di sini ya. Tapi yang jelas ini adalah sebuah lembaga internasional ya. Lembaga nasional, sekolah nasional, tapi yang benar mendapatkan perizinan internasional. Kayak juga mendapatkan perizinan pemerintah untuk mendirikan lembaga internasional tersebut di wilayah Indonesia. Nah, konten kurikulum yang tersaji dari lembaga tersebut itu cukup ini sih. Sebenarnya bisa kita akalin juga sih dengan situasi kita saat ini. Bisa kita akali dengan situasi kita saat ini. Contohnya adalah misalkan gini, ada satu project dalam satu tahun atau satu tahun atau kira-kira selama dia anak-anak itu bersekolah di situ. Saya tidak menyebutkan nama sekolahnya, ya sekolah X gitu ya, sekolah X. Projectnya itu salah satunya misalkan kayak mereka harus mengadakan project kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Misalkan kalau di kita KKN seperti itu. Kalau di mereka misalkan kayak kegiatan bersih-bersih laut atau apa kegiatan campaign cleaning apa ya? Campaign pembersihan laut seperti itu atau namanya nggak tahu aku sama ini memfungsikan kembali fungsi dari satu laut tertentu. Nah, mereka itu misalkan kayak campaign-campaignnya ya, misalkan kayak bersih-bersih laut, pergi ke satu kota tertentu untuk melakukan satu proyek-proyek tertentu ya, atau ya melakukan tanam-tanam pohon dan segala macamnya. Dan itu adalah satu nilai plus sendiri ya, satu nilai plus dari sebuah konten, dari sebuah kurikulum di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Memang kurikulumnya dia nggak kurikulum pemerintah yang ada di Indonesia, nggak ada KTSP, bukan seperti itu. Kurikulumnya kurikulum IB ya, karena memang berafiliasi ke internasional, sekolah internasional. Dan yang menariknya dari sekolah ini, mereka menyelenggarakan itu dengan sangat terstruktur. Coba kalau teman-teman bayangkan ya, ini untuk teman-teman SD yang ada di sekolah kita, atau semua teman-teman yang ada di sini. Itu ada fotonya Zainal Arifin juga ya. Halo Zainal. Itu fotonya Zainal lagi di mana itu? Di hutan kayak gitu. Itu juga bisa dijadikan sebuah konten kurikulum tersendiri dari sekolah tersebut. Mereka menyelenggarakan pendidikan yang pendidikannya itu benar-benar ada satu mata kurikulum tersendiri yang menampilkan real life gitu atau kehidupan nyata di mana mereka memang benar-benar harus hidup di dunia yang bebas dari semua uang orang tua seperti itu. Mereka harus melakukan proyek-proyek seperti itu. Dan ini konten kurikulum ini sangat mudah sekali kita dapatkan justru di anak-anak di desa kita gitu teman-teman. Anak-anak di desa kita nggak perlu kita kasih kayak proyek-proyek seperti itu. Orang tiap hari mereka selalu berhubungan dengan hal-hal yang sedemikian kayak pelihara kambing gitu ya. Kayak merumput, menanam padi, itu kan hal-hal yang sangat dekat dengan kita. Sementara untuk anak-anak yang memang basisnya di sekolah internasional seperti itu, mereka tidak ada akses untuk ke arah situ. Jadi ya mereka melakukan proyek dan agenda-agenda yang sedemikian. Itu contohnya ya. Kita sampai jam berapa sih? Sebentar ya. Ini udah mau kelar. Cuman saya akan menambahkan sebelum ke perbandingan pendidikan ini. Oh iya, ini satu lagi. Nanti boleh? Bu. Iya boleh. Siapa ini? Sutno. Ya silakan. Boleh tanya nggak? Boleh. Lantas apa yang lebih signifikan perbandingan pendidikan dengan kan tadi pesantren dan pendidikan umum ya. Nah, kalau pendidikan di masyarakat adat itu gimana, Bu? Menurut Ibu? Masyarakat beda apa? lagi mungkin. Masyarakat adat. Oh, masyarakat adat. Oke. Iya, di pedalaman. Itu kan
beda lagi Maaf kurikulumnya ya. mungkin. Itu bagaimana, Bu? Masyarakat. Tapi memang kebetulan ini saya mau meneliti di situ sih kemarin, cuman nggak jadi. Saya nggak spesifik untuk membicarakan tentang masyarakat adat ya, karena memang saya tidak begitu banyak mempelajari itu. Tapi memang kebetulan kemarin mau melakukan penelitian tentang masyarakat adat itu, tentang pendidikannya, khususnya untuk ya materi keagamaannya lah, atau pendidikan yang mereka terima itu sama nggak sih dengan amanat undang-undang seperti itu, kayak gitu. Waduh, tapi gini masalahnya, jadi masyarakat adat itu terkadang mereka juga tidak mau menerima satu pembaharuan dari sebuah sistem pendidikan. Jadi kadang ya ada yang nggak sekolah, ada yang nggak sekolah. Meskipun sebenarnya amanat undang-undang kita bahwa pendidikan itu adalah hak seluruh bangsa ya. Dan oleh di undang-undang kita ya, misalkan kayak pasal 20, pasal berapa ya kalau jadi lupa ya? Pasal berapa? Pasal 33 ya? Pasal 33 atau 31 ya? Kok saya jadi lupa ya malah sini. Nah, itu pembahasannya bahwa pendidikan itu wajib untuk seluruh warga negara Indonesia, dan itu harus merupakan hak warga negara Indonesia. Dan ada beberapa juga, misalkan kalau kita tidak memberikan pendidikan kepada anak tersebut, itu sama artinya kita melanggar hak mereka untuk meroleh apa yang seharusnya mereka dapatkan. Jadi orang tua ya bisa juga dituntut sebenarnya kalau kita melihat dari amanat undang-undang tersebut. Itu yang di masyarakat ada. Tapi memang khususnya ya, ini yang saya tahu di suku Baduy ya, memang seperti itu. Apalagi dengan ini kepercayaan, mereka kan menggunakan kepercayaan ya, bukan 5-6 agama yang kita kenal, ada Konghucu, Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Tidak. Jadi memang menggunakan kepercayaan gitu guys. Bingung ini. Nanti pas masuk polisi, ada satu kisah nih. Pas masuk polisi nanti polisi atau PNS. Itu kan nama agamanya kan harus tercantum tuh yang 6. Terus mereka masukkannya kemana kalau mereka nggak menganut semua itu gitu. Apakah mereka masukkan ke kolom yang lain-lain? Memang ada usulan sih kemarin itu bahwa konteks dari pilihan untuk agama itu bukan hanya dari 6 agama itu saja, tapi di bawahnya juga ada kayak lain-lain atau kepercayaan gitu. Ada kolom itu. Memang ada. Ini ya untuk teman-teman yang bergerak di bidang hak dan hak asasi. Saya mendapatkan ini di kegiatan Gus Durian. Kalian ikut juga nggak sih kegiatan-kegiatan kayak gitu? Ini sekalian promosi. Nggak promosi sih. Cuman teman-teman perlu juga untuk ikut di kegiatan-kegiatan yang lain supaya lebih, terkadang yang kita ikuti itu kayak ada kesinambungannya gitu loh dengan apa yang kita alami saat ini. Jadi teman-teman ikut aja lah. Pokoknya kegiatan apa aja ikut aja. Mau masih muda. Saya juga masih ikut-ikut kok. Oke. Nah, itu tadi yang ada di masyarakat Baduy. Perbandingannya memang sangat berbeda banget. Kita nggak bisa bandingkan kalau di masyarakat Baduy, karena perbandingannya itu nggak, kalau membandingkan kan kita bisa selalu membandingkan yang kaya, yang miskin gitu, memang susah untuk jadikan perbandingan. Oke, saya kembali lagi ke, nanti kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar boleh. Ini ada ini tahun 2009 ya, cuman yang terbaru ini saya belum update. Ini yang saya biasa sampaikan kepada teman-teman, cuman masih ada banyak lagi sih pembahasan tentang perbandingan kurikulum ini. Nah, kalau di sejarah pendidikan Islam kan dulu kita banyak membandingkan tentang sejarahnya ya, bagaimana sih penyampaian media dakwah keislaman seperti apa. Dulu juga saya pernah tuh bukan dikritik ya, tapi disampaikan oleh teman-teman di kelas juga. Sebenarnya bukan jambe deh Bu, lebih baik yang itu loh, Siti Ja'far ya. Itu kan teman-teman menyampaikannya, jangan jampe lah Bu, tapi kita nyebutnya sebagai, bukan mantra juga, apa ya, kayak doa mungkin kayak gitu. Ini juga masukan buat saya juga. Terima kasih. Siapa itu dulu? Saya lupa nama orangnya, tapi saya masih ingat kontennya. Nah, tapi kalau di perbandingan pendidikan ini yang kita pelajari tentang proses outcome ya. Outcome itu masukan-masukan ya. Bukan. Outcome itu tentang luaran ya. Luaran hasil dari pendidikan itu seperti apa. Contohnya, ini contoh
saja di Unusia hasilnya lulusannya itu dia terserap ke lembaga kerja manapun, atau apa sih yang sudah dibentuk oleh alumni ini, apa sih yang sudah diperbuat oleh alumni, itu maksudnya ke outcome. Kemudian ada proses itu berarti kayak sistem itu seperti apa gitu. Ini suara apa ya? Apa sudah habis? Kemudian yang kedua, ini lebih pada pengembangan institusi ya, pengembangan institusi baik secara praktis. Dan prakteknya itu seperti apa, maksudnya seperti itu. Pengembangan institusi pendidikan maupun praktek dari institusi pendidikan itu seperti apa. Kayak yang ada di mana ya? Oke, saya akan memberikan contoh yang ada di bukan pesantren, nanti saya contohkan. Kemudian yang ketiga ada relationship between the education and society. Ini juga kita akan bahas tentang hubungan antara pendidikan dengan masyarakatnya itu seperti apa gitu. Jadi yang kita bahas di perbandingan pendidikan bukan hanya sebatas membandingkan kurikulum, bukan itu saja, tapi juga kita akan membandingkan bagaimana sistemnya, membandingkan society atau kehidupan kemasyarakatan seperti apa, prakteknya seperti apa. Oh, jadi banyak banget yang kita pelajari, cuman kita nggak akan sedetail itu belajarnya, hanya sebagian khusus saja yang kita pelajari. Dan yang lebih penting adalah yang tadi yang saya sampaikan, bagaimana perbandingan antara sebuah sistem ya, institusi dengan institusi yang lain. Contohnya teman-teman ya, di Indonesia sama di Indonesia kan model pendidikan keislamannya ya, yang sekarang ini kita geluti loh ya, itu lebih kepada saya mau bilang integrated, nggak integrated banget, mau bilangnya kebaratan juga nggak kebaratan banget, mau bilangnya ketimuran juga nggak ketimuran banget gitu teman-teman. Jadi bingung nih. Kalau yang di Indonesia itu khususnya kalau yang ada di Timur Tengah itu kan mereka dalam pelajaran keislamannya itu lebih banyak mengadopsi kitab-kitab karya terdahulu. Jadi pendidikan Islam yang mengajarinya tentang kitab-kitab pendidikan, dan kita juga harus menyertakan banyak hafalan-hafalan banget. Mungkin Bu Dewi tahu ya, Bu Dewi di Indonesia tahu kan, yang sekretaris waktu itu kontennya yang ada di Mesir pasti modelnya seperti itu teman-teman. Ya mesti ada analisisnya juga, tapi mereka mungkin akan lebih banyak berbasis tentang kitab-kitab, meskipun ada forum-forum diskusinya juga banyak. Tetapi kalau pembelajaran tentang keislaman yang ada di wilayah barat, khususnya di Amerika misalkan, itu nanti dia akan lebih banyak berproses tentang masalah-masalah kayak kesejarahan, arkeologinya, kemudian dari sudut pandang psikologinya, dari sudut pandang antropologinya, lebih banyak akan bahas tentang sejarah-sejarahnya seperti itu, bukan bahas tentang kitab secara spesifik yang ada di kayak pondok pesantren, bukan seperti itu. Jadi agak sedikit bingung juga, karena memang lulusan dari dosen-dosen yang ada di UIN khususnya waktu itu menerima pendidikan karena memang ada kerjasama juga ya dengan pihak Belanda atau pemerintah Inggris, kayak adanya beasiswa Chevening atau beasiswa yang lain, itu mereka mendapatkan pendidikan bukan hanya dari wilayah timur saja, jadi ada kerjasama dengan luar, karena memang konten-konten pendidikan luar juga sangat diperlukan, pembelajaran keislaman di luar juga sangat diperlukan, kemudian dibawa lagi ke Indonesia. Oleh karena itu model pendidikan keislaman yang kita terima saat ini bukan hanya seperti yang ada di Timur Tengah saja teman-teman, jadi memang integrated banget. Tapi kalau dikatakan integrated juga nggak integrated banget, karena kayak ada samar-samar abu-abu gitu loh teman-teman ya. Itu mengenai perbandingan pendidikan kita. Udah kayaknya udah mau kelar ini ya. Ada pertanyaan? Silahkan. Nggak ada? Oh, kita udah lebih banget ya. Udah, belum. Aman. Ya. Bukan, Neng. 19.40 ya kita ya? Kita selesai jam berapa sih? Oh, 19.20. Iya, Bu. 20. Ntar jadi banyak nih. Udah. Nanti kalau ada pertanyaan sampaikan di kolom diskusi e-kampus ya, oke? Terima kasih, Hapsi, Sweetnal, Zainal, ada siapa tadi? Rahmatin, thank you Rahmatin. Ya, Bu.
Kasih. Amanah, Herman. Teman-teman yang lain ada Edatur, Sianto, Ahmad Damanturi, Mansuro, Siti Nur Afifah, Siti Kaspen, Fitria Imanatul, Umi Kulsum, Muhammad Ziki, Fernanda, Egi, Fitria, Bagus, Muhammad Ziki, Gilang. Halo Gilang, kita jumpa lagi. Iya Bu, halo Bu. Open, no. Ada Riri Alfur. Open cam dong, Gil. Saya kangen. Oh, udah kelar nih, udah kelar. Udah kelar, nggak bisa dimaafkan ini. Ya, Jenal gak bisa lihat kamera dong. Oke. Terima kasih. Allahumma fiq ila ufamiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih Bu.